Huh? 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 Laban al Yau Ready. Hijau mania. Hijau mania. Hijau mania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Rahma Aurelia dengan nomor NIM 8603348837 dari Prodi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saat ini saya semester 2 di kelas 2B. Di sini saya akan presentasi tugas 3 filsafat ilmu yang akan membahas filsafat ilmu dan isu kontemporer pendidikan nasional dengan topik pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital. Yang pertama, makna pilar dalam konteks pendidikan. Menurut saya, pilar dalam pendidikan merupakan dasar, fondasi atau tiang penyangga yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan. Pilar ini sangat penting karena menentukan arah dan tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Sama seperti sebuah bangunan yang membutuhkan tiang agar tetap berdiri kokoh. Sistem pendidikan juga memerlukan pilar yang kuat agar dapat berjalan secara efektif dan menghasilkan peserta didik yang berkualitas. Pilar pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai pedoman bagi guru dalam mengajar, tetapi juga menjadi dasar dalam membentuk karakter, pengetahuan, keterampilan, dan sikap peserta didik. Dengan adanya pilar yang jelas, pendidikan tidak hanya berfokus bertanggung jawab, kreatif, dan mampu hidup bermasyarakat. Oleh karena itu, pilar pendidikan menjadi unsur yang sangat penting dalam menghadapi berbagai perubahan dan tantangan yang muncul di era modern. Kedua, prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro. Ki Hajar Dewantoro sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia mengembangkan filosofi pendidikan yang dikenal dengan semboyan ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karsa tutwuri handayani. Ketiga pilar ini, prinsip ini menggambarkan peran pendidik dalam mendampingi peserta didik selama proses pembelajaran. Pertama, ing ngarsa sung tulodo. Prinsip ini berarti di depan memberi teladan. Seorang guru harus menjadi contoh yang baik bagi peserta didik dalam segala aspek kehidupan, baik dari segi sikap, perilaku, kedisiplinan, tanggung jawab, maupun etika. Peserta didik cenderung meniru apa yang mereka lihat dari gurunya. Oleh karena itu, guru harus mampu menunjukkan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai positif agar dapat menjadi panutan bagi peserta didik. Kedua, ing madya mangun karsa. Prinsip ini berarti di tengah membangun semangat. Dalam proses pembelajaran, guru tidak hanya berperan sebagai pemberi informasi, tetapi juga sebagai pendamping yang membantu peserta didik mengembangkan potensi mereka. Guru harus mampu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, mendorong partisipasi aktif peserta didik, serta memberikan motivasi agar mereka tetap semangat dalam belajar. Ketiga, tutwuri handayani. Prinsip ini berarti di belakang memberi dorongan. Ketika peserta didik mulai mampu belajar dan berkembang secara mandiri, guru memberi dukungan, arahan, dan kepercayaan agar mereka dapat mengeksplorasi kemampuan yang dimiliki. Guru tidak selalu mendominasi proses pembelajaran, tetapi
memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berpikir, berkreasi, dan mengambil keputusan secara mandiri dengan tetap mendapatkan bimbingan yang diperlukan. Ketiga prinsip tersebut menunjukkan bahwa pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara berpusat pada peserta didik, sementara guru berperan sebagai teladan, pembimbing, dan pemberi dukungan. 3. Analisis relevansi dan dukungan penerapan prinsip tersebut di era digital. Menurut saya, prinsip-prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara tetap relevan, bahkan semakin dibutuhkan di era digital saat ini. Perkembangan teknologi telah membawa banyak perubahan dalam dunia pendidikan, seperti pembelajaran daring, penggunaan media digital, kecerdasan buatan, serta akses informasi yang sangat luas. Pertama, relevansi ing ngarsa sung tulodo di era digital. Di era digital, guru tidak hanya menjadi teladan dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga dalam penggunaan teknologi. Guru perlu menunjukkan cara menggunakan internet yang bijak, menghormati hak cipta, menjaga etika dalam berkomunikasi di media sosial, serta mampu memilih informasi yang benar dan yang tidak benar. Keteladanan ini penting karena peserta didik saat ini sangat dekat dengan teknologi dan media digital. Kedua, relevansi ing madya mangun karsa di era digital. Perkembangan teknologi memberikan banyak peluang bagi guru untuk membangun semangat belajar peserta didik. Guru dapat memanfaatkan video pembelajaran, aplikasi edukasi, kuis interaktif, diskusi virtual, dan berbagai platform pembelajaran digital. Dengan metode yang lebih menarik dan inovatif, peserta didik menjadi lebih aktif, kreatif, dan termotivasi untuk belajar. Guru juga dapat menciptakan pembelajaran yang lebih kolaboratif meskipun dilakukan secara daring. Ketiga, relevansi Tutwuri Handayani di era digital. Saat ini, peserta didik dapat mengakses berbagai sumber belajar melalui internet. Oleh karena itu, guru perlu memberikan kepercayaan kepada peserta didik untuk belajar secara mandiri sekaligus membimbing mereka agar tidak salah dalam menggunakan informasi yang diperoleh. Guru berperan sebagai fasilitator yang membantu peserta didik mengembangkan kemampuan berpikir kritis, memecahkan masalah, dan menggunakan teknologi secara bertanggung jawab. Selain itu, penerapan prinsip-prinsip tersebut juga mendukung peningkatan literasi digital, yaitu kemampuan memahami, mengevaluasi, dan memanfaatkan informasi dari media digital secara bijak. Di tengah maraknya hoaks, cyberbullying, dan penyalahgunaan teknologi, pendidikan karakter yang berlandaskan nilai-nilai Ki Hajar Dewantara menjadi semakin penting. 4. Refleksi tentang bagaimana pilar-pilar tersebut dapat menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini. Menurut saya, pilar-pilar pendidikan Ki Hajar Dewantara masih sangat relevan untuk menjawab berbagai persoalan pendidikan nasional yang dihadapi Indonesia saat ini. Salah satu tantangan terbesar adalah rendahnya karakter peserta didik akibat pengaruh negatif media digital. Kurangnya motivasi belajar, kesenjangan kualitas pendidikan, serta perkembangan teknologi yang sangat cepat. Melalui prinsip ing ngarsa sung tulodo, guru dapat menjadi teladan dalam membangun karakter yang baik, seperti kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan sikap menghargai orang lain. Hal ini
Penting karena pendidikan tidak hanya bertujuan mencerdaskan peserta didik, tetapi juga membentuk kepribadian yang baik. Melalui prinsip Ingmatyo Mangunkarso, guru dapat menciptakan pembelajaran yang lebih aktif, kreatif, dan menyenangkan sehingga peserta didik lebih termotivasi untuk belajar. Pendekatan ini dapat membantu mengatasi rendahnya partisipasi peserta didik dalam proses pembelajaran. Sementara prinsip Tutwuri Handayani dapat membantu peserta didik menjadi lebih mandiri, percaya diri, dan mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Kemampuan ini dibutuhkan di abad ke-21 karena peserta didik dituntut untuk mampu belajar sepanjang hayat, berpikir kritis, berkolaborasi, dan memanfaatkan teknologi secara produktif. Sebagai calon pendidik, saya melihat bahwa nilai-nilai yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara bukanlah konsep lama yang sudah tidak relevan. Justru nilai-nilai tersebut menjadi fondasi yang penting untuk menghadapi tantangan pendidikan di era digital. Dengan menggabungkan teknologi modern dan prinsip-prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara, saya yakin pendidikan di Indonesia dapat menghasilkan generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki karakter yang kuat, mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, serta siap menghadapi tantangan masa depan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labana al